Pemberitahuan resmi dampak keterlambatan pembayaran pinjaman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya di hari ini? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kembali di siang hari ini kita jumpa dan masih membahas seputar bahaya pinjaman online. Kali ini yang akan saya bahas adalah yang sudah telat bayar atau gagal bayar di pinjol legal kredit pintar. Jadi simak baik-baik teman-teman. Buat kalian yang mungkin pernah menggunakan pinjol legal kredit pintar, boleh nanti pengalamannya dituliskan di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman kalian juga bisa mengedukasi teman-teman di luaran sana yang belum pernah berutang di pinjol. Ingat, buat kalian yang belum pernah berutang di pinjol, hati-hati. Ya, sekali saja kalian berutang di pinjol, diibaratkan kalian itu melangkahkan kaki menuju kehancuran hidupmu. Ya, dan buat teman-teman yang sudah terlanjur menggunakan pinjol, niatkan dalam hati untuk hijrah menjauhi pinjol sebelum pinjol menghancurkan hidupmu. Oke, mengenai gagal bayar di kredit pintar. Nah, kredit pintar ini merupakan pinjol besar ya, pinjol legal yang sudah berizin di OJK. Kalau zaman dulu, zaman saya tahun 2020-an ya, 2021, saat itu bunganya masih 0,8% per hari, dan kalau telat bayar itu perharinya dendanya 1,6%. Yaitu saat itu ya, pokoknya dari mulai berizin sekitar tahun 2019, 2020, 2021, dan setelah tahun 2022 itu bunganya berubah jadi 0,4% per hari. Ingat, per hari teman-teman. Ini pinjol ini mungkin bagi sebagian orang yang tidak paham ketika melihat iklan atau postingan promosi ya, strategi marketing pinjol itu biasanya menyampaikan bahwa pencairan cepat, bunganya ringan, tenornya panjang gitu kan. Tapi itu hanyalah sebuah strategi marketing, padahal ya tenornya panjang tapi periode bayar yang singkat. Bahkan 15 hari sampai harus mengembalikan hampir 90% dari total utang. Ya, lalu yang 10%-nya dibagi dua dikembalikan di hari ke-60 dan di hari ke-90. Ini jebakan teman-teman, makanya banyak yang terjerat utang. Seperti yang orang-orang yang saat ini mungkin masih menggunakan kredit pintar, ada yang masih senyum-senyum karena masih merasa mampu membayar dengan cara membuat hutang, masih mampu membayar karena masih ada orang yang mengasih pinjaman untuk membayar hutang di kredit pintar. Hati-hati teman-teman. Kalau kalian konsepnya membayar hutang pinjol dengan cara membuat hutang baru, itu akan menggiring kalian ke dalam lubang hutang yang semakin dalam ya. Tidak sedikit yang endingnya menyesal setelah hutangnya banyak, setelah dihitung mungkin lebih dari 2 aplikasi, lebih dari 3 aplikasi, dan utang ke bank ada, utang ke leasing ada, utang ke teman ada, endingnya apa? Gagal bayar juga. Waspada teman-teman, jangan sampai kalian maksa membayar utang pinjol dengan cara membuat utang baru. Oke, mengenai orang-orang yang sudah gagal di kredit pintar, boleh disimak hal ini karena ini pengalaman orang yang sudah pernah gagal bayar di kredit pintar dan mereka itu sudah melewati semuanya dengan baik-baik saja. Pemberitahuan resmi dampak keterlambatan pembayaran pinjaman. Admin 1 kredit pintar. Nah, jadi ini pengiriman dari admin 1 kredit pintar melalui email ya. Kami pihak kredit pintar dengan ini memberitahukan secara resmi bahwa apabila tidak ada atau tidak terdapat itikat baik dan sikap kooperatif dari Bapak atau Ibu dalam melakukan pembayaran, kami ingin mengingatkan bahwa data diri yang digunakan saat pengajuan peminjaman Bapak atau Ibu memiliki kevalidan seumur hidup. Hal ini dapat berdampak pada pelaporan ke pusat yang dapat mengakibatkan hal-hal berikut. Yang pertama, peralihan data Bapak atau Ibu ke penagihan pihak vendor atau penagihan lapangan. Yang kedua, pemblokiran data diri Bapak atau Ibu seumur hidup di semua lembaga keuangan, baik itu bank, leasing, KPR, pinjaman online legal. Apabila Bapak atau Ibu ingin mengajukan diskon atau melakukan negosiasi terkait pembayaran, silahkan hubungi kami di nomor sekian-sekian. Nah, teman-teman, ketika kalian mungkin ada yang sudah telat bayar 1 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya, pernah mengalami hal ini ya. Jadi kalian itu dikirim kalimat-kalimat penagihan, sebenarnya ini penagihan reminder, tapi ya ada iming-iming nanti data akan dialihkan ke pihak vendor atau DC lapangan. Nah, ini kalau diterima oleh orang yang baru pertama kali telat bayar di pinjol akan ketakutan. Ya, kebanyakan orang yang sudah terjerat utang pinjol itu takut didatangi DC lapangan ya. Padahal sejauh pengalaman saya itu DC lapangan itu tidak semenakutkan yang kalian pikirkan. Cuman mungkin karena melihat postingan di luar sana
yang memperlihatkan kearoganan DC lapangan yang datang ke rumah, sehingga banyak nasabah yang sudah tidak mampu bayar di pinjol itu ketakutan didatangi DC lapangan. Padahal yang harus dilakukan adalah perbanyak edukasi bagaimana cara menghadapi DC lapangan, lalu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh DC lapangan. Sudah seperti itu, selain kuatkan mental ya, karena apa? Ya memang sebuah resiko ketika kita sudah tidak mampu bayar lalu tiba-tiba didatangi DC lapangan. Tapi ingat, tapi teman-teman, penagihan itu kan hanya kalimat. Kalimat-kalimat template ini sengaja diciptakan untuk menakut-nakuti dari kejauhan. Jadi masalah DC lapangan datang ke rumah atau tidak, itu tidak semuanya nasabah yang gagal bayar di kredit pintar didatangi DC lapangan, walaupun ada yang didatangi DC lapangan. Itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya ya. Jadi nggak perlu takut lagi masalah DC datang ke rumah, itu hak mereka ya, tergantung tugas yang diberikan oleh perusahaannya. Tugas kalian adalah bagaimana caranya kalian bisa atau tidak menghadapi DC lapangan tersebut. Kalau merasa kalian tidak kuat mental dan tidak bisa menghadapi DC lapangan, ya sudah, gak usah dihadapi ya, hindari saja. Oke. Lalu yang kedua yang sering ditakuti adalah pemblokiran data diri seumur hidup di semua lembaga keuangan, baik itu bank, leasing, KPR, pinjaman online legal. Nah ini teman-teman, menurut saya pribadi sih di blacklist di Slick OJK, atau tidak bisa pinjam uang di bank, di leasing, di KPR. Mungkin ini menjadi kontroversi karena sebagian orang masih menginginkan pinjam uang di bank untuk kebutuhan modal usaha dan lain-lain ya. Ada sebagian orang juga yang sudah menyatakan nggak mau pinjam-pinjam uang lagi di bank, apalagi bunganya besar, apalagi buat kaum muslim ya. Bunganya besar, yang namanya bunga itu kan menurut hukum Islam itu kan riba ya, haram teman-teman. Jadi Rp1 pun tetap haram, gak ada tawar-menawar. Tapi ya sudah, namanya kita kan manusia itu tidak luput dari kesalahan. Tapi kalau memang kalian sudah merasa, sudah meniatkan dalam hati untuk hijrah, tidak mau ya terlibat lagi dalam hutang piutang yang ada bunganya, ya sudah, data di blacklist seumur hidup ya, diperbankan, di leasing, nggak masalah, ambil sisi positifnya saja. Tapi bagi sebagian orang yang merasa bahwa masih butuh uang, masih butuh pinjaman dari bank, dari leasing, dan lembaga keuangan lain, mungkin akan ketakutan, apalagi yang mau kredit rumah gitu kan. Orang yang kredit rumah itu kan seolah-olah misalkan akan hidup 10 tahun atau 15 tahun gitu kan. Jadi mereka itu ya diposisikan dalam posisi serba salah. Kalau nggak kredit nggak akan punya gitu kan, seperti itu ya. Kalau misalkan kita nggak pinjam uang ke bank, nggak akan punya uang ya. Banyak yang punya statement seperti itu, tapi ya sudah, tergantung kita ya, tergantung ke diri kalian masing-masing. Kalau memang kalian sudah merasa bahwa pinjam uang ke bank itu sudah nggak perlu lagi, dan kalian ingin hijrah, menjauhi riba dari bank dan pinjaman online, sudahlah, di blacklist atau data-data di blacklist seumur hidup di lembaga keuangan. Ambil sisi positifnya saja, gak usah takut teman-teman. Sudahlah, kembalikan sama Allah, pasrah diri sama Allah, dan minta sama Allah agar diberikan pintu rezeki yang lebih halal lagi. Insya Allah kalian akan baik-baik saja dengan rezeki yang halal tadi. Tapi ya sudah, kembalinya sama kalian semuanya. Dan buat teman-teman yang mungkin saat ini juga sudah telat bayar atau gagal bayar di kredit pintar, sudahlah, gak usah dibuat kepanikan. Berbagai penagihan seperti ini hanya reminder teman-teman, dan masalah DC lapangan sudah berulang kali saya sampaikan, gak usah mikirin masalah DC lapangan. Lebih baik ya kalian perbanyak edukasi bagaimana cara menghadapi DC lapangan, lalu kalian juga terus terang jujur pada keluargamu, pasanganmu, sehingga ketika DC lapangan datang ke rumah, kalian gak usah takut ya. Biasanya kebanyakan orang yang takut didatangi DC lapangan karena dia itu tidak jujur ya, utangnya tidak diketahui oleh keluarganya, oleh pasangannya, sehingga ketika didatangi DC lapangan, keluarganya akan kaget dan timbul pertengkaran. Biasanya seperti itu. Lalu masalah yang dibawa ini adalah masalah diskon ya. Kalau misalkan ingin mengajukan diskon atau melakukan negosiasi terkait pembayaran, silakan hubungi kami di nomor sekian-sekian. Ini saya hanya mengingatkan saja teman-teman, saya tidak melarang kalian untuk bayar utang pinjol, silahkan ya. Tapi ingat, kalau misalkan kalian mau negosiasi bayar pokok, waspada, jangan sampai kalian terjebak penipuan ya. Karena apa? Ini rawan penipuan online teman-teman, rawan penipuan. Negosiasi bayar pokok itu kemungkinan besar 99% si pinjol nggak mau, karena mereka itu bisnis teman-teman, nggak mau rugi gitu kan. Tapi ya mungkin bisa saja ada yang bisa negosiasi bayar pokok. Silakan, ini saya serahkan pada kalian sendiri ya. Kalau misalkan kalian merasa takut kena penipuan, hati-hati saja. Jangan sampai ketika kalian membayarkan utang dengan alasan kalian mengembalikan pokoknya saja, ternyata yang lain-lainnya tetap harus dibayar. Itu kan namanya jebakan teman-teman. Waspada, jangan sampai niat baik kalian dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan pinjol tertentu. Waspada, jangan sampai terjebak penipuan. Oke teman-teman, itu adalah
sebuah hal yang merupakan wajar terjadi ketika sudah tidak mampu bayar di kredit pintar lalu ditagih, dan mungkin data-data kalian masuk slik OJK, data skor kredit bermasalah, ataupun didatangi DC lapangan. Itu sebuah resiko yang bisa saja terjadi dan dialami oleh orang yang sudah tidak mampu bayar atau gagal bayar di kredit pintar. Yang penting kalian tetap kuatkan mental, gak usah panik, gak usah bingung, gak usah stres. Hadapi dengan ikhlas, tapi hadapi dengan legowo ya, bahwa semua ini sudah terjadi. Lebih baik niatkan dalam hati untuk hijrah, jauhi pinjaman online sebelum hidupmu betul-betul hancur karena pinjaman online. Dan ingat, kalau kalian merasa permasalahan yang kalian hadapi ini sangat berat, ya, ingat permasalahan di dunia ini dikehendaki oleh Tuhanmu, asalnya dari Allah, kembalikan sama Allah, tobat, jauhi pinjaman online, dan minta bantuan sama Allah agar diberikan jalan keluar dan solusi terbaik atas segala permasalahan yang sedang kalian hadapi saat ini. Yang pasti kalian harus tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.